Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 10 IPS maupun 10 MIPA, baik ekonomi lintas minat maupun ekonomi peminatan ya. Baiklah, setelah kemarin kita dalam KD 3.2 yaitu masalah pokok ekonomi dibagi menjadi 3 materi. Yang materi pertama dan kedua sudah kita selesaikan pada waktu pertemuan Kamis kemarin ya, yaitu tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Ibu ulas sebentar sebelum kita melanjutkan materi kita yang ketiga, yaitu sistem perekonomian Indonesia ya. Ibu akan ulas kembali bahwa masalah pokok ekonomi ya dibagi menjadi dua, baik secara klasik maupun secara modern. Kalau secara klasik ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Kalian kemarin sudah mengerjakan soal yang ada di materi kemarin. Sedangkan yang kedua, masalah ekonomi secara modern, tentang apa dan berapa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ibu hanya mengulas ya. Lalu sistem perekonomian yang ada di Indonesia ya, ada beberapa macam, ada 4 kalau tidak salah ya, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional ya, yang kedua sistem ekonomi komando, yang ketiga sistem ekonomi pasar, dan yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran ya. Itulah ulasan materi minggu kemarin. Barangkali ada yang lupa, Ibu sekedar mengingatkan. Baiklah, materi minggu ini yang menyelesaikan ada yang ketiga, yaitu tentang sistem perekonomian Indonesia ya. Sistem perekonomian Indonesia ya dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Pasal 33 dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Hal ini tak lepas dari pidato Wakil Presiden RI. Siapa Wakil Presiden RI? Yaitu Bung Hatta atau Bapak Muhammad Hatta pada Konferensi Ekonomi di Yogyakarta tanggal 3 Februari tahun 1946 ya. Baiklah, apa aja sih karakter perekonomian Indonesia ya yang menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Yang pertama ya, ada 4 ya karakternya ya. Perekonomian Indonesia itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi perekonomiannya disusun berdasarkan usaha bersama ya, berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi dari anggota dan untuk anggota ya, karena usaha bersama. Yang kedua, B, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara ya. Cabang-cabang produksi yang penting seperti misalnya listrik yaitu PLN ya, BBM ya, Pertamina, terus gas dan sebagainya itu dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Itu tadi ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seperti apa, minyak bumi dan sebagainya ya, yang terkandung di dalamnya semua dikuasai oleh negara. Tetapi bukan untuk diapa-apakan, melainkan untuk kebutuhan dan kemakmuran rakyat juga. Namun yang menguasai adalah negara. Nanti negara yang akan menyampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, terakhir, perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan ya, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Itulah karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ya. Sampai di sini kalian paham kan ya? Nah, yang ada buku yang dari sekolah bisa kalian buka halaman 45 ya. Kalau yang tidak ada nggak apa-apa, karena Ibu selalu menyampaikan materi lewat PowerPoint ya. Dan YouTube, silakan yang belum nonton silakan tonton YouTube ya. Yang berikutnya,
Hal-hal negatif yang harus dihindari dalam penerapan sistem perekonomian Indonesia. Apa saja sih hal-hal yang tidak boleh diterapkan ya? Dalam penerapan sistem ekonomi kita harus menghindari beberapa hal pastinya. Yang pertama, sistem ekonomi liberal yang bebas. Ya, kita tidak boleh menerapkan sistem ekonomi liberal yang bebas, yaitu sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia. Tidak boleh ya, harus jauh-jauh dari Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi komando ya, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando yaitu sifat negara beserta aparatur ekonomi yang dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi ekonomi swasta. Dan yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat serta memusatkan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Ya, persaingannya harus sehat, tidak boleh terlalu menonjolkan, terlalu membela atau memusatkan kegiatan ekonomi pada kaum tertentu atau kelompok tertentu, karena itu membuat nanti kesenjangan sosial ya. Misalnya kita cenderung membela pada kelompok yang punya usaha besar, tidak boleh ya. Harus seimbang ya antara seluruh lapisan masyarakat. Yang berikutnya, sistem perekonomian Indonesia itu sebenarnya apa sih? Ada di pasal 33 dari Undang-Undang Dasar, merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Sudah dijelaskan tadi. Yang berikutnya, sistem perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, nilai-nilai dasar apa saja? Nilai-nilai dasar apa saja yang ada di dalam perekonomian Indonesia menurut undang-undang? Yang pertama, usaha bersama. Nah, yang kedua, usaha bersama itu perekonomian disusun atas usaha bersama antara pemerintah dan swasta. Jadi pemerintah dan swasta sama-sama menjalankan perekonomian ya, tidak ada yang menguasai negara banget ya, harus seimbang ya. Pemerintah juga mengontrol kegiatan perekonomian, swasta melaksanakan ya. Yang kedua, usaha vital, usaha penting yang dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN tentunya ya. BUMN itu adalah kepanjangan dari badan usaha milik negara. Contohnya apa yang usaha vital dikuasai oleh negara? Misalnya listrik ya, PLN, nah yang menguasai negara. Masyarakat boleh pakai nggak Bu? Boleh, cuman yang menguasai adalah pemerintah atau negara. BUMN ya, terus Pertamina berarti BBM, terus gas dan sebagainya ya. Terus misalnya apalagi? Selain itu apalagi kira-kira untuk jasa transportasi, misalnya kereta api ya. Misalnya untuk penerbangan berarti Garuda Indonesia, seperti itu ya. Yang menguasai pemerintah atau negara ya. Keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR ya. Benar, anggota DPR di sini, makanya di negara kita ada anggota DPR, fungsinya adalah mewakili rakyatnya dalam menyampaikan pendapat mengenai APBN ya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan ya, pasti ya. Semua warga negara, siapa sih yang tidak berhak bekerja? Semua boleh bekerja ya. Yang penting warga tersebut mempunyai kriteria atau kompetensi yang dibutuhkan oleh tempat kerja tersebut dan berpenghasilan ya. Kalau kita bekerja pasti kita akan dapat yang namanya penghasilan atau gaji atau upah ya. Yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip dengan kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan ya. Itulah penjelasan tentang materi ketiga tentang perekonomian Indonesia ya. Perekonomian Indonesia berarti perekonomian yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak silakan kalian lihat di portal Dik masing-masing. Tugasnya akan Ibu sampaikan di situ. Terima kasih.